Yang pernah gue bilang di video sebelumnya bahwa sebenarnya media sosial itu netral. Tinggal kita saja apakah lo mau memanfaatkan media sosial secara positif dengan cara menjadi pembelajar yang produktif guys. Atau lo mau menjadi konsumtif khusus di media sosial doang guys. Itu dia yang bikin gue bingung. Leadership is fun. Di minggu-minggu ini, di bulan April di tahun 2021, banyak para netizen memperbincangkan sebagian orang memamerkan kekayaan di dunia media sosial. Ada orang yang menunjukkan di medsos koleksi mobil mewahnya, sampai tuker-tukeran mobil mewahnya, dan bahkan sampai jual beli mobil mewah mereka, guys. Ada juga yang menunjukkan di medsos rumah mewah mereka. Mulai dari eksteriornya sampai segala isi-isi rumahnya guys. Tentunya dipertunjukkan di medsos juga. Sombong amat. Ada juga orang yang memamerkan koleksi tas, parfum, sepatu yang mahal-mahal juga. Tentunya dipertunjukkan juga di media sosial juga guys. Karena hal itu, banyaklah membuat orang tuh heboh di jagat dunia maya guys. Khususnya dunia maya Indonesia. Ada yang mengkritik dan ada yang mendukung seputar konten-konten tersebut guys. Bagi gue sih menarik guys. Kalau gue sih netral-netral aja. Kenapa? Karena memang di era digital ini sangatlah terbuka dan tanpa batas tentang konten-konten seperti itu guys. Jadi gue mendapatkan pembelajaran yang menarik dari kehebohan yang diperbincangkan saat ini guys. Di podcast ini gue akan memberikan pembelajaran positif. Hey, that's pretty good. Mengenai konten yang memamerkan kemewahan. Oke? Biar nggak penasaran nih, yuk kita simak podcast Inspirasi Growing sampai selesai ya guys. Nah, kalau lo mau ngikutin konten-konten yang lain, biar nggak kalah serunya, lo bisa follow dengan cara subscribe dan tekan tanda lonceng di video atau podcast yang ini ya guys. Tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Hai semuanya, selamat datang di channel podcast Manusia Pembelajar. Nah, podcast ini menyajikan pembelajaran dan investasi nilai-nilai kehidupan yang bermakna. Yuk kita dengerin. Ada pembelajaran yang gue dapet dari beberapa konten yang memamerkan kekayaan guys. Pembelajaran positif yang gue dapet yang pertama gini guys, yaitu ekspresi diri. Maksudnya gimana gue? Maksudnya gini bro. Sebagian orang memamerkan kekayaannya lewat medsos adalah hak mereka. Karena memang tidak ada peraturan di YouTube untuk tidak boleh memamerkan kekayaan seseorang guys. Artinya bahwa setiap orang itu diberikan ruang untuk kebebasan berekspresi segalanya guys. Sehingga kita bisa bertumbuhnya kreatif-kreatif atau bertumbuhnya orang-orang kreatif dan orang-orang yang terbuka di zaman sekarang ini. Pertanyaan buat kita adalah apakah kita sudah mengekspresikan diri kita secara positif atau menyalahkan orang lain? Atau bahkan menilai orang lain bahwa konten itu konten yang tidak mendidik guys. Daripada lu cuma fokus menilai orang lain yang tidak baik, ya mendingan lu buat aja konten dari diri lu sendiri guys, yang dimana lu bisa mengekspresikan dengan baik juga guys. Tentunya yang sesuai dengan idealisme lu sendiri guys. Toh setiap orang bisa kok dan diberi kesempatan. Bener gak guys? Oke? Jadi intinya adalah ekspresikan diri kita sendiri. Tadi pembelajaran positif yang pertama, sekarang pembelajaran positif yang kedua, yaitu proses kerja keras. Pembelajaran positif yang gue dapet bahwa mereka tuh sangat bekerja keras guys, dan mereka tuh luar biasa, pastinya perjalanannya panjang. Karena banyak juga artis televisi atau artis YouTube atau pengusaha, pastinya mereka mengalami tuh jatuh bangun untuk mencapai hasil saat ini. Atau pengusaha yang tadinya jatuh bangun dan akhirnya sukses juga dalam perjalanan panjang. Dan tentunya tidak bakal mudah guys. Jadi intinya kita dapat inspirasi dari hasil kerja kerasnya guys.
Pribadi gua, kesuksesan itu nggak hanya bisa diukur dari seberapa banyak harta kita guys. Tetapi sukses itu dari banyak sisi yang lain. Sekali lagi, gua ambil pembelajaran positif dari mereka adalah kerja keras mereka. Sekarang pembelajaran positif buat gue yang ketiga adalah konten laris manis. Maksudnya gini guys, maksudnya adalah memang konten-konten dari orang-orang yang memamerkan kekayaan itu ya memang luar biasa banget guys. Artinya alias banyak banget yang nonton. Artinya bahwa mereka tuh memang di karakter penonton itu, khususnya penonton Indonesia, sukanya ya lihat-lihat begituan guys. Jadi faktanya bahwa di lapangan konten-konten edukatif itu yang gak laris-laris banget. Seperti konten yang gue buat ini nih. Jadi yang gak rame-rame banget. Lah, kok malah gue jadi curhat ya guys. Kita balik lagi. Nah, sedangkan konten-konten orang yang memamerkan kekayaan itu malah laris habis guys. Jadi, orang-orang ini memanfaatkan peluang itu. Nah, ini menarik kan guys. Jadi jangan yang disalahkan para pembuat konten yang memamerkan kekayaan juga guys. Tapi ya memang pola pikir penontonnya, khususnya di Indonesia, memang suka begituan guys. Oke? Ya mau gimana lagi, itulah tuntutan dari netizen Indonesia guys. Oke? Bisa jadi para penonton suka konten-konten itu karena bisa jadi nih sudah capek dari kerjaannya atau stres karena kerjaannya. Jadi butuh hiburan yang ringan-ringan alias yang receh-receh guys, dengan tujuan menghilangkan kepenatan mereka guys. Atau ada yang penonton nih nggak merasa punya mobil mewah atau nggak merasa punya rumah mewah, ya minimal bisa tahu lah seperti apa sih jeroan-jeroannya mobil mewah dan jeroan-jeroannya rumah-rumah mewah mereka guys. Oh, hell no! Gua aja nih pernah penasaran pengen tahu mobil Ferrari, ya pastinya gue bukalah konten YouTube pembahasan seputar mobil Ferrari. Walaupun belum tentu juga gue juga mau beli guys, ya enggak? Yang penting gue bisa tahu nih, oh seperti ini nih mobil-mobil Ferrari nih, atau mobil mewah, ya kan? Yang menarik orang Indonesia itu sebagian suka kepo atau mau apa ya? Pengen tahu gaya hidup orang kaya seperti apa sih? Ya, ini menarik guys. Ya boleh sih kepo atau pengen tahu. Yang penting jangan ketularan gaya mewahnya doang guys, tapi nggak ada duitnya, alias kebanyakan gaya. Itu bisa jadi bahaya kan guys, betul nggak? Oke, pembelajaran positif yang menarik yang keempat adalah jadilah pola pikir pembelajar yang produktif. Hey, that's pretty good. Maksudnya gimana bro? Maksudnya gini, memang bener sih bahwa memamerkan kekayaan di dunia media sosial itu tidak baik. Namun konten-konten itu tidak bisa kita bendung guys. Yang bisa adalah diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa memilih untuk menonton mana yang positif dan mana yang negatif tergantung dari diri kita sendiri guys. Yang pernah gue bilang di video sebelum-sebelumnya bahwa sebenarnya media sosial itu netral. Tinggal kita saja apakah mau memanfaatkan media sosial secara positif dengan cara menjadi pembelajar yang produktif guys, atau sebagai konsumtif di media sosial doang guys. Contoh nih, kita bagaimana menjadi pembelajar yang positif, oke? Atau pembelajar yang produktif. Kita bisa lihat konten-konten YouTube yang biasa kita mengembangkan diri kita guys. Entah lu bisa belajar memasak, yang tadinya masakan lu itu biasa-biasa aja atau kurang enak. Begitu lihat konten YouTube, terutama dalam YouTube yang memasak guys, lu malah bisa jadi jago masak dan lu bisa masakannya enak banget guys. Dan lu juga bisa jadi jualan karena lu keahlian masak lu guys. Tentunya karena apa? Dari pembelajaran konten dari YouTube guys. Nah itu kan menarik. Atau contoh lain nih, ada yang bingung merakit mesin gara-gara lihat YouTube sampai-sampai nih dia bisa bikin mesin guys.
Jadi tadinya mau perakit malah dia bisa jadi bikin mesin. Nah itu kan luar biasa guys. Dan itu ada banyak beritanya guys. Atau teman anak gue nih, mungkin kelas 6 SD, dia mau belajar gitar. Sampai sekarang dia bisa jago banget guys main gitar. Gara-garanya apa? Gara-garanya dia lihat YouTube guys. Jadi gara-gara lihat YouTube, dia jago banget main gitar guys. Nah itu kan benar-benar bermanfaat kan guys. Nah pembelajaran ini bahwa yang kita edukasi harusnya ke anak kita guys. Atau ke keluarga kita, atau ke orang lain tentang bagaimana kita menjadi pembelajar yang produktif. Seperti apa nih? Nah, seperti gini guys, bahwa bagaimana kita bisa memanfaatkan media sosial sebagai salah satu alternatif kita belajar produktif guys. Untuk mengembangkan diri kita dengan baik, sehingga kita berkarya dan bermanfaat bagi orang lain juga guys. Jadi, ya rubahlah pola pikir lo menjadi pembelajar yang produktif guys. Oke. Nah, itu seputar tentang apa ya? Ngomongin konten yang memamerkan kemewahan guys. Sekali lagi, ujung-ujungnya bagaimana kita bisa mengelola atau bisa merubah pola pikir kita agar kita memanfaatkan media sosial secara produktif dan juga memanfaatkan media sosial sebagai pembelajaran kita agar kita bisa lebih berkembang lebih baik lagi. Oke. Nah, jika lo mau diskusi atau ngobrol-ngobrol nih seputar pembelajaran yang produktif, lo bisa hubungi tim Growing. Nah, gue berharap tim Growing menjadi sahabat lo ya guys. Nah, lo bisa hubungi tim Growing di link yang gue tulis di deskripsi di bawah ini ya guys. Itu aja pembelajaran buat lo dan gue. Nah, gue katakan salam growth mindset Indonesia. Leadership is fun.